Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pada pertemuan kedua kalian akan belajar fisika materi usaha dan energi. Silahkan kalian simak materi berikut ini. Pada materi usaha dan energi, kalian nanti akan belajar yang pertama apa itu usaha, yang kedua energi, yang ketiga daya. Pada energi, pembahasannya meliputi energi potensial dan energi kinetik. Gabungan kedua energi tadi disebut dengan energi mekanik. Pengertian usaha yaitu mentransfer energi melalui gaya dorong pada sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak dan berpindah sejauh S. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, lihat di situ ada seorang perempuan menarik peti sejauh S. Nah, gaya tarikannya itulah yang disebut dengan F. Dari gambar di atas, maka dapat dibuat persamaan menghitung usaha sebuah benda. Nah, ini ada peti yang ditarik sebesar F sejauh S. Rumus umumnya ditulis W sama dengan F kali S. Apabila gayanya membentuk sudut, rumusnya menjadi W sama dengan F kali S kali cos theta. W itu usaha, satuannya Joule, F itu gaya, satunya Newton, S itu jarak perpindahan, satuannya meter. Cos theta itu sudut yang dibentuk antara gaya dengan jarak. Kasus khusus dari persamaan W sama dengan F kali S cos theta. Yang pertama, jika arah gaya searah dengan arah perpindahan, sehingga diperoleh tetanya sama dengan 0, maka W-nya ditulis sama dengan F kali S. Cos 0 derajat itu nilainya 1. Yang kedua, jika arah gaya F tegak lurus dengan arah perpindahan, diperoleh theta sudutnya 90 derajat. W sama dengan F kali S kali cos theta. Cos 90 derajat itu nilainya 0, sehingga usahanya sama dengan 0. Artinya gaya tersebut tidak melakukan usaha. Yang ketiga, jika arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan, maka diperoleh tetanya 180 derajat. Sehingga W sama dengan F kali S cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu nilainya min 1. Sehingga usahanya sama dengan min F kali S. Artinya benda tidak melakukan usaha. D. Bila gaya yang bekerja pada benda tidak menyebabkan benda bergerak, maka usaha yang dilakukan gaya tersebut sama dengan 0. W sama dengan F kali S kali cos theta. Cos theta-nya 0 derajat, nilainya 0, maka usahanya sebesar W sama dengan 0. Contoh, sebuah gaya sebesar 60 Newton bekerja pada sebuah benda mengakibatkan benda bergeser sejauh 3 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya luar tersebut. Nah, ini bendanya bergerak sejauh 3 meter. Maka usahanya W sama dengan F kali S cos theta. F 60 dikali 3 kali 3 kali cos 60 derajat. Cos 60 derajat nilainya setengah. 60 kali 3 180 dikali setengah sama dengan 90 Joule. Usahanya menjadi 90 Joule. Menghitung usaha dari grafik.
Dalam hal ini, usaha yang dilakukan merupakan hasil perkalian F dengan S. Hasil perkalian tersebut merupakan luas daerah di bawah grafik. Maka, usaha yang dilakukan sama dengan luas daerah di bawah grafik pada grafik gaya terhadap perpindahan. Contoh soal, sebuah gaya bekerja pada benda dan menyebabkan perpindahan benda seperti pada grafik berikut ini. Gaya ada sebesar 6, perpindahannya ada pada jarak 4 sampai 8 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan gaya tersebut saat berpindah sejauh 4 meter dan 8 meter. Saat benda berpindah sejauh 4 meter, maka usaha yang dilakukan sama dengan luas daerah W sama dengan F kali S sama dengan 6 Newton dikali 4 meter sama dengan 24 Joule. Sedangkan benda berpindah pada jarak 8 meter, maka usaha yang dilakukan adalah luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 tadi 24 Joule ditambah luas 2-nya berbentuk segitiga, setengah dikali 4 kali 6 Newton. Maka hasilnya sama dengan 36 Joule. Energi. Materi selanjutnya adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan besaran turunan yang memiliki dimensi sama dengan usaha. Macam-macam energi seperti energi listrik, energi kalor, energi kimia. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi potensial, pengertiannya yaitu energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukannya. Energi ini tersimpan pada benda, namun sewaktu-waktu dapat muncul saat berubah jadi energi lain. Contoh, buah mangga yang berada di atas pohon memiliki energi potensial. Ketika jatuh dari pohon, buah ini akan jatuh ke bawah dan mengalami perubahan energi dari potensial ke gerak. Energi potensial gravitasi yaitu energi potensial yang dimiliki benda dalam medan gravitasi atau yang lebih dikenal dengan percepatan gravitasi. Semakin jauh ketinggian suatu tempat dari permukaan bumi, percepatan gravitasi di tempat tersebut semakin kecil. Rumus energi potensial gravitasi ditulis EP sama dengan M kali G kali H. EP itu energi potensial gravitasi, satuannya Joule, M massa benda, satuannya kilogram, G itu percepatan gravitasi, nilainya 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat, H yaitu ketinggian benda diukur dari bidang acuan, satuannya meter. Contoh soal, berapakah energi potensial yang dimiliki oleh 400 meter kubik air yang berada pada ketinggian 90 meter jika massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per second kuadrat? Jawab, air memiliki massa M sama dengan Rho dikali V sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 400 meter kubik sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 kg, sehingga massa air itu adalah 4 kali 10 pangkat 5 kg. Maka energi potensialnya EP sama dengan M kali G kali H, 4 kali 10 pangkat 5 kg dikali 10 meter per second kuadrat dikali 90 meter. Maka energi potensialnya sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 8 Joule. Energi kinetik, pengertiannya yaitu energi yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Selain dipengaruhi kecepatan, energi kinetik juga dipengaruhi oleh massa. Maka rumusnya ditulis EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK itu adalah energi kinetik benda, satuannya Joule, M massa benda, satuannya kilogram, V kecepatan benda, satunya meter per second kuadrat.
Contoh soal, sebuah mobil bermasa 700 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Hitunglah energi kinetik mobil tersebut. Penyelesaiannya adalah diketahui M massa 700 kg, V kecepatan 10 meter per second. Yang ditanya EK. Jawab, EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat sama dengan setengah kali 700 kg dikali 10 meter per second dalam kurung kuadrat. Hasilnya 350 dikali 100 sama dengan 35.000 Joule. Baiklah anak-anak, itu tadi materi kita hari ini tentang usaha dan energi. Silahkan kalian kerjakan soal berikut ini pada buku tulis kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.